Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi apabila di VR Hikvision teman-teman itu connection statusnya itu offline ya. Jadi tidak bisa akses ke handphone melalui HiConnect ataupun aplikasi yang sejenisnya untuk dipantau secara online begitu ya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke platform akses melalui DVR-nya itu sebenarnya sudah di-enable ya. Jadi enable-nya sudah on, kemudian connection statusnya itu offline ya. Jadi di sini statusnya offline. Nah, kalau offline seperti ini tentu saja kita tidak bisa mengakses DVR ini secara online gitu ya, dari luar jaringan. Terus kemudian ini juga sudah on, artinya sebenarnya settingan ini udah benar. Di menu platform akses ini settingannya sudah benar, tapi statusnya tetap offline. Lalu bagaimana cara untuk kita mengonlinekan lagi? Hal yang perlu kita lakukan tentu saja adalah men-trace back ya, artinya melakukan tracking jalur supaya bisa online itu seperti apa begitu. Oke, jadi biasanya sebelum kita setting platform akses, kita itu setting di IP ya. Jadi kita cara nge-trace-nya mundur ya. Jadi dari platform akses, kemudian nanti ke IP, apakah kita cek apakah benar atau tidak, terus kemudian nanti sampai ke modem gitu ya. Jadi kita supaya tahu letak kesalahannya di mana begitu. Oke, kita sekarang di IP address ya. Oke, kalau kita lihat ini DHCP juga sudah on ya. Kemudian yang DNS-nya juga sudah on, auto obtain-nya. Tetapi kita perlu lihat di sini bahwa IP address yang didapat itu 192.168.1.64. Nah, ini adalah IP standarnya Hikvision ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini tuh bukan IP yang diperoleh dari modem gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat default gateway-nya itu juga 1.0.0.0. Padahal sebenarnya kalau kita konekkan ke modem itu biasanya dapatnya adalah 192.168.1.1 atau 100.1 atau 0.1 itu kalau secara default seperti itu. Nah ya, terus tapi kalau untuk kita lihat di preferred DNS dan DNS server ini nggak ada masalah, ini sudah benar gitu ya. Tetapi ada kejanggalan di sini ya, di default gateway dan di IP address. Ini masih IP address default dan kemudian default gateway-nya ini tidak terisi kalau saya bilang gitu ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kalau kita cek di sini sebenarnya settingan sudah benar, hanya saja dapat IP-nya salah begitu ya, atau tidak dapat IP lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka langkah selanjutnya kita perlu cek untuk di port LAN-nya ya. Di port LAN dari DVR ke modem apakah sudah terkoneksi apa belum gitu. Sekarang kita akan coba lihat keluar ya. Jadi lihat di DVR dan di modemnya. Baik teman-teman, kalau kita lihat ini DVR-nya sudah terhubung ya, sudah ini juga sudah kencang ya gini. Jadi LAN-nya sudah masuk dengan benar dan ini juga sudah terhubung ke ini ya, modem. Nah, ini modemnya. Teman-teman bisa lihat ini modem IndiHome ya. Terus juga sudah terkoneksi. Oke, jadi tapi di sini kalau kita lihat dia connect-nya itu di LAN 4 ya. Nah, di situ ada LAN 2 dan LAN 1 yang kosong. Nah, maka langkah yang kita bisa terapkan adalah mencoba untuk memindahkan ini port LAN-nya ya. Karena terkadang begini. Jadi di customer itu nggak semua modem itu ya ini ada internetnya ya. Jadi nggak semua modem ini portnya ada internetnya. Jadi ada beberapa yang memang sudah dibuka portnya, tapi ada juga yang belum dibuka portnya untuk internet begitu. Nah, sebenarnya langkahnya adalah kalau teman-teman itu bisa setting ke dalam modemnya, ke menu modemnya, teman-teman bisa setting melalui settingan tersebut. Tapi kalau teman-teman awam dengan hal itu, maka yang perlu teman-teman lakukan cukup memindahkan ya. Jadi kita coba-coba gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah sering pasang gitu ya, itu biasanya yang ada internetnya itu di port 3 atau di port 2 ya.
di port 2 atau di port 3. Atau kalau misalkan di modem lain itu biasanya di sininya ada tulisan internet ya. Ada tulisan internet. Nah, itulah yang teman-teman nanti pilih begitu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah memindahkan ya di port 2 ya, di port 2 sekarang. Dan nanti kita akan cek settingan di DVR-nya apakah sudah berubah atau belum. Terus kemudian juga pastikan di sininya LAN 2-nya sudah sudah ada tanda hijaunya ya, artinya sudah terkoneksi gitu. Oke, sekarang kita akan coba ke settingan DVR lagi ya. Ini juga udah pastikan. Ini kalau di beberapa tipe ada juga yang ada indikatornya. Kalau ada indikatornya pastikan dua-duanya nyala ya. Nah, sekarang kita akan ke menu DVR-nya lagi. Oke, kita sekarang sudah ada di menu DVR. Kalau kita lihat, ini masih sama ya dapatnya ya. Karena memang kalau seperti ini kita butuh refresh. Cara refreshnya bagaimana? Pertama, cara refreshnya itu kita bisa ke menu lain ya, ke menu lain seperti ini. Terus kemudian kita kebalik lagi. Nah, ketika kita balik lagi, ternyata di sini IP-nya sudah berubah, teman-teman. Jadi IP-nya kita dapatnya 192.168.1.107. Nah, tadi default gateway yang juga belum dapat IP yang normal, sekarang sudah dapat IP 192.168.1.1. Oke, sampai di sini mestinya ini sudah benar ya. Terus kemudian untuk memastikan lagi, kita masuk ke platform akses. Oke, sekarang kalau di platform akses kita lihat statusnya sudah online. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tadi di settingan IP-nya ini ada kesalahan untuk port ya. Jadi perlu menjadi catatan buat teman-teman, nggak semua port di dalam modem itu ada akses internetnya begitu. Jadi pastikan kalau misalkan connect dari DVR ke modem, cek itu modem yang ada internetnya itu port berapa. Nah, biasanya kalau saya pribadi, kalau misalkan melakukan penyetingan seperti ini, saya akan cek terlebih dahulu menggunakan laptop ya. Jadi nanti kabel yang masuk ke DVR itu akan saya cabut, terus kemudian saya pindahkan ke laptop. Nah, jika laptopnya itu nanti dapat IP ya, dapat IP address dan kemudian juga sudah bisa buat akses internet, berarti di port tersebut ada internetnya begitu. Sehingga mestinya kalau dimasukkan ke DVR juga dapat IP dan normal begitu. Tapi kalau misalkan sudah seperti itu ternyata juga belum online, berarti masalahnya ada di sisi DVR-nya begitu ya. Baik teman-teman, saya kira seperti itu ya untuk cara mengatasi apabila status koneksi kita itu atau connection status dari HiConnect itu offline begitu. Nah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.